Pernah dengar suara yang menggetarkan tulang dari kejauhan, mendekat seperti badai yang tak sabar menggulung kota? Bukan petir, bukan gempa, tapi Aston Martin Valkyrie, sebuah simfoni mesin yang seolah ditiupkan dari surga ke dunia. Dan bukan sembarang surga, ini surga kecepatan, surga para pecinta mobil, surga yang hanya bisa disentuh oleh segelintir manusia fana. Kalau kamu pikir ini cuma mobil biasa yang dibungkus dengan bodi mewah dan logo berkelas, kamu salah besar. Valkyrie bukan cuma mobil. Ia adalah manifestasi dari mimpi yang nyaris gila. Mimpi yang selama bertahun-tahun hanya terlintas di kepala para insinyur, perancang, dan pecinta kecepatan. Gimana kalau kita bikin mobil F1 tapi legal buat jalan raya? Boom! Hadirlah Valkyrie, sebuah ciptaan yang seolah mematahkan hukum alam dan membentangkan jalan menuju dimensi lain. Kita mulai dari namanya, Valkyrie. Kedengeran kayak karakter dalam mitologi Nordik ya? Tepat sekali. Valkyrie adalah makhluk perempuan dari mitologi Skandinavia yang memilih siapa yang layak hidup atau mati di medan perang. Mereka anggun, kuat, dan mematikan. Nama itu bukan cuman buat gaya. Mobil ini memang seperti Valkyrie, elegan dalam bentuk, buas dalam jantung, dan penuh keputusan hidup dan mati dalam setiap detik kecepatannya. Aston Martin jelas gak main-main. Mereka sadar, mereka sedang menciptakan sesuatu yang akan mengukir sejarah, bukan cuma di lintasan, tapi juga dalam budaya otomotif global. Apa jadinya kalau Aston Martin yang dikenal elegan dan aristokrat kawin teknologi dengan Red Bull Racing, tim F1 yang gila akan performa? Hasilnya adalah makhluk buas yang hampir nggak masuk akal. Valkyrie lahir dari kolaborasi dengan Adrian Newey, otak jenius di balik banyak mobil juara F1. Orang ini obsesif, perfeksionis, bahkan mungkin sedikit sinting dalam hal aerodinamika. Dan dia diberi kebebasan penuh untuk menciptakan mobil impiannya. Buatlah mobil jalan raya secepat mobil F1. Begitu kira-kira tantangannya. Dan Newey menjawab tantangan itu, bukan dengan kata-kata, tapi dengan karbon, tenaga, dan kebisingan surgawi. Bayangkan, tubuh jet tempur yang diremukkan ke dalam bentuk mobil. Begitulah kira-kira impresi pertama melihat Aston Martin Valkyrie. Desainnya bukan cuma cantik, bukan cuma agresif, tapi benar-benar alien. Gak ada lekukan yang sia-sia, gak ada bagian yang cuma buat gaya-gayaan. Setiap inci bodinya adalah hasil hitungan matematis, eksperimen terowongan angin, dan imajinasi liar seorang insinyur jenius. Sasisnya menggunakan monocoque full carbon fiber, dan beratnya cuma sekitar 1000 kg. Tapi jangan tertipu, bukan berarti dia lemah. Ini seperti melihat singa yang memakai tuxedo, anggun, tapi siap menerkam kapan saja. Aerodinamikanya, jangan tanya. Mobil ini punya ground effect yang bikin mobil menempel ke aspal seperti cicak ke dinding. Udara yang mengalir di bawahnya seperti sungai tersembunyi yang menyapu semua truk, menciptakan downforce yang luar biasa. Bahkan saat hanya diam, kamu bisa merasakan bahwa ini bukan mobil biasa. Ini adalah monster yang sedang tidur. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling gila, mesin. Aston Martin Valkyrie ditenagai mesin V12 6,5 liter yang dikembangkan bareng Cosworth. Dan ini bukan sembarang V12. Ini adalah mesin naturally aspirated paling buas yang pernah dibuat untuk mobil jalan raya. Tenaganya 1000 horsepower dari mesin bensin tanpa turbo. Nggak pakai paksaan, semua murni dari putaran mesin yang bisa menyentuh 11.000 rpm. Iya, 11.000. Itu sudah masuk ke wilayah mesin balap sungguhan. Tapi belum selesai. Valkyrie juga punya sistem hybrid.
Total power outputnya sekitar 1160 horsepower. Kalau itu nggak bikin jantungmu berdebar, kamu mungkin bukan manusia. Dan suara mesinnya astaga, itu bukan sekedar raungan. Itu adalah nyanyian malaikat neraka. Tiap desahannya seperti siulan kematian yang membisikkan, "Gas lagi, lebih dalam, lebih cepat." Masuk ke kabin Valkyrie rasanya bukan kayak masuk ke mobil. Ini lebih kayak duduk di kokpit pesawat jet. Kursi carbon fiber dipasang langsung ke sasis. Posisi duduknya nyaris berbaring, dan pedal setelannya bisa diatur biar cocok sama panjang kakimu. Setirnya bukan setir biasa, bentuknya seperti kontrol game F1, lengkap dengan layar kecil dan banyak tombol misterius. Gak ada dashboard mewah, gak ada wood panel atau kulit-kulit mahal, semua tentang fungsi, semua demi bobot ringan dan fokus pengemudi. Tapi justru disinilah letak keindahannya, kesederhanaan yang sangat kompleks. Keindahan yang gak perlu dipoles. Kita ngomongin kecepatan sekarang. Valkyrie bisa melesat dari 0 hingga 100 km per jam dalam waktu kurang dari 2,5 detik. Dan top speednya lebih dari 350 km per jam. Dan itu pun bukan batas akhir sebenarnya. Yang bikin ngeri, mobil ini legal buat jalan raya. Artinya, kamu bisa nyalain lampu sen, beli kopi di drive-thru, lalu melesat keluar kota lebih cepat dari bisikan angin. Tapi sejujurnya, Valkyrie bukan diciptakan buat pelan-pelan. Jalanan kota terlalu sempit, terlalu biasa untuk mesin sekelas ini. Dia butuh sirkuit, dia butuh tikungan tajam, lintasan lurus tak berujung, dan lawan-lawan yang layak untuk dibantai. Cuman sekitar 150 unit Valkyrie versi jalan raya yang diproduksi. Sisanya adalah versi track only atau Valkyrie AMR Pro yang lebih gila lagi. Berapa harganya? Jangan tanya. Per unitnya bisa menyentuh lebih dari 3 juta dolar. Tapi uang di sini bukan lagi soal angka. Ini soal eksklusivitas. Soal punya sesuatu yang bahkan para miliuner pun belum tentu bisa miliki. Valkyrie bukan barang koleksi biasa. Ini mahakarya yang akan dikenang sebagai salah satu puncak pencapaian manusia dalam menciptakan mesin. Aston Martin Valkyrie adalah bukti bahwa batas itu ilusi. Bahwa ketika para insinyur dan desainer bekerja dengan sepenuh hati, tanpa kompromi, mereka bisa menciptakan sesuatu yang benar-benar luar biasa. Ini bukan mobil untuk semua orang. Ini bukan mobil untuk digunakan sehari-hari. Ini bukan alat transportasi. Valkyrie adalah seni. Adrenalin yang dimaterialisasi. Mimpi yang menjadi nyata. Dan seperti semua legenda, dia akan hidup dalam cerita, dalam bisikan para penggemar, dan dalam riuhnya sirkuit balap dunia. Jadi, kalau suatu hari kamu mendengar suara raungan yang membelah langit biru dan menggetarkan aspal di bawah kakimu, jangan takut. Itu bukan kiamat. Itu hanya Valkyrie sedang lewat, membawa mimpi dalam bentuk nyata. Bagaimana menurut kalian? Semoga video ini bisa menambah wawasan buat kalian. Like video ini jika kalian suka, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan tentang pembahasan otomotif selanjutnya. Gua Icat pamit undur diri. See you in the next episode.